Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aringgi Indah Permata dengan NIM 210600051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi 2, yaitu teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Yang dosen pengampunya Dr. Alfon Satrianto SDMP. Pembahasan kali ini, yang pertama, kemajuan teknologi dalam model Solo. Yang kedua, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan mengevaluasi tingkat tabungan. Yang ketiga, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang keempat, di luar model Solo, yaitu teori pertumbuhan endogen. Yang pertama, 8.1, kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo memandang kemajuan teknologi sebagai suatu kepastian dan tidak menjelaskannya secara detail. Namun, model ini menunjukkan bagaimana teknologi berinteraksi dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, efisiensi tenaga kerja. Untuk mengakomodasikan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang diubah menjadi Y sama dengan F dikali K L kali E. Output total Y tergantung pada modal K dan pekerja L dikali E atau efisien tenaga kerja. Seiring kemajuan teknologi, efektivitas pekerja juga meningkat. Efektivitas pekerja juga bisa ditingkatkan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja. Kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi mempengaruhi jumlah pekerja efektif meningkat. Yang kedua, karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif. Kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi berpotensi menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan standar. Dengan memasukkan kemajuan teknologi, kriteria untuk kaidah emas juga berubah. Sekarang, tingkat modal kaidah emas didefinisikan sebagai kondisi stabil yang memaksimalkan konsumsi per pekerja yang efektif. Yang kedua, konsumsi per pekerja efektif dalam kondisi mapan, yaitu C bintang sama dengan F dikali K bintang dikurang D ditambah N ditambah G dikali K bintang. Pada awalnya, kita sudah membahas tentang C bintang sama dengan F dikali K bintang dikurang D ditambah N dikali K bintang. Keterangan G sama dengan teknologi. Konsumsi pada kondisi mapan dimaksimalkan MPK sama dengan D tambah N ditambah G. MPK dikurang D sama dengan N ditambah G. 8.2, dari teori pertumbuhan sampel data empiris pertumbuhan berimbang. Yang pertama, menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balance growth. Yang kedua, pada kondisi mapan, output per pekerja Y atau L dan persediaan modal per pekerja K atau L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang merupakan tingkat kemajuan teknologi. Hal ini konsisten dengan data di Amerika Serikat, di mana tingkat G telah tetap sekitar 2% secara konsisten selama 50 tahun terakhir. Yang ketiga, kemajuan teknologi juga memiliki dampak pada harga faktor pertumbuhan upah real berjalan sejalan dengan tingkat kemajuan teknologi. Sementara harga sewa modal real tetap konstan. Selama 50 tahun terakhir, upah real
telah meningkat sekitar 2% dan hampir sejalan dengan pertumbuhan GDP real. Namun, harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal tetap relatif stabil. 8.3 Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan mengevaluasi tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah dikurangi dengan belanja pemerintah. Yang A, ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, terjadi defisit anggaran. Yang B, ketika pengeluaran pemerintah lebih rendah daripada pendapatan, terjadi surplus anggaran. Yang C, tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. A. Mengubah tingkat tabungan. 1. Cara langsung pemerintah mempengaruhi tingkat tabungan adalah melalui tabungan publik, yaitu selisih antara pendapatan pemerintah dari pajak dan belanja yang dilakukan. Jika belanja pemerintah melebihi pendapatan, maka pemerintah akan mengalami defisit anggaran yang kemudian dapat menyebabkan suku bunga dan penurunan investasi untuk mengatasi defisit anggaran. Langkah yang dapat diambil adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Yang kedua, mengubah tingkat tabungan. Jika belanja pemerintah lebih rendah dari pendapatan pajak, maka pemerintah akan memiliki surplus anggaran. Surplus ini dapat digunakan untuk melunasi hutang dan mendorong investasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan melalui tabungan swasta, yaitu tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Yang ketiga, fakta. Tingkat tabungan swasta sering dipengaruhi oleh tingkat bunga yang dapat mereka peroleh, dan tingkat bunga ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan peningkatan pajak dapat mengurangi tingkat tabungan swasta, karena tingkat bunga cenderung turun. Sebaliknya, kebijakan khusus dari kantor pajak terhadap tabungan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. Yang B, mengalokasikan investasi perekonomian. Pemerintah sebaiknya menginvestasikan modalnya untuk membangun infrastruktur di bidang yang memiliki marginal product of capital. Namun, investasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi penting karena yang pertama, mengukur eksternalitas, baik dampak positif maupun negatif dari penggunaan teknologi pada sektor yang berbeda sangatlah sulit. Yang kedua, proses politik yang tidak sempurna, terutama ketika pemerintah mendukung pengembangan teknologi pada bidang tertentu, dapat mempengaruhi pihak investor dan menjadi bagian dari pengaruh kekuasaan legislatif yang memberikan imbalan tertentu. Yang C, membangun institusi yang tepat. Negara-negara dapat memiliki tingkat produktivitas yang berbeda karena perbedaan institusi yang mengatur alokasi sumber daya yang langka. Sebagai contoh, tradisi hukum suatu negara merupakan salah satu institusi yang mempengaruhi produktivitas. Contoh lainnya adalah kualitas pemerintah dan tingkat korupsi yang ada dalam struktur politik suatu negara. D. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus bergantung pada kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen, sehingga tidak menjelaskan sumber atau mekanisme dari kemajuan teknologi tersebut. 8.4 Di luar model Solo, teori pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan standar hidup di suatu negara dapat terjadi dengan cepat. Dalam model Solo, peningkatan ekonomi yang pesat dijelaskan oleh faktor teknologi. Solo mengasumsikan bahwa perubahan teknologi secara eksogen, yaitu dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun kemudian muncul teori pertumbuhan endogen yang menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi yang bersifat eksogen.
dan menganggap bahwa perubahan teknologi dapat terjadi secara eksogen, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal. Dalam model dasar terdapat persamaan Y sama dengan A, K, di mana Y merupakan output, K merupakan kesediaan modal, A merupakan konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan oleh setiap unit modal. Fungsi produksi ini tidak menunjukkan adanya pengembalian modal yang semakin menurun, artinya penambahan satu unit modal akan menghasilkan penambahan A unit output, tidak peduli seberapa besar modal yang sudah ada. Persamaan akumulasi modal. Delta K sama dengan SY dikurang delta K, di mana SY sama dengan investasi, delta K perubahan persediaan modal, dan K depresiasi. Dalam model Solo, tabungan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi, pengembalian modal yang semakin pertumbuhan menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian menuju kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Di sisi lain, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian dan pengembangan mikroekonomi. Teori pertumbuhan endogen membantu kita memahami bagaimana proses teknologi berkembang melalui peningkatan pengetahuan. Namun, teori ini hanya memberikan penjelasan dasar tentang penciptaan pengetahuan. Namun, jika kita mempertimbangkan lebih lanjut, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, meskipun pengetahuan pada dasarnya adalah barang publik, banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan dengan motivasi mencari keuntungan. Yang kedua, penelitian memiliki manfaat yang signifikan karena penemuan dapat memberikan perusahaan keuntungan monopoli sementara, baik melalui sistem maupun sebagai perusahaan pertama yang menghasilkan produk terbaru. Yang ketiga, ketika suatu perusahaan menemukan suatu perusahaan lain, akan berusaha mengembangkan inovasi generasi berikutnya yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses pengerusakan kreatif. Dalam bukunya Kapitalis, Sosialis, dan Demokrasi, ekonom Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa kemajuan ekonomi muncul melalui proses yang disebut penghancuran kreatif. Proses ini didorong oleh para pengusaha yang memiliki ide-ide baru untuk produk baru, cara baru dalam produksi, atau inovasi lainnya. Dengan adanya penemuan baru, seorang pengusaha yang memasarkan produk tersebut akan mendapatkan sejumlah tingkat monopoli. Tingkat monopoli ini menjadi motivasi bagi pengusaha karena monopoli berarti keuntungan yang besar. Keberadaan pesaing baru di pasar merupakan hal yang menguntungkan bagi konsumen karena mereka akan memiliki lebih banyak pilihan produk. Namun, situasi ini dapat menjadi sulit bagi pemain lama yang kesulitan bersaing dengan pesaing baru. Jika mereka tidak siap, mereka dapat tersingkir dari persaingan. Seiring persaingan berjalannya waktu, proses ini akan terulang kembali. Pemain baru akan menggantikan pemain lama yang telah menguasai pasar dengan inovasi generasi berikutnya. Penggantian pemain lama oleh pemain baru dalam industri karena adanya inovasi ini disebut sebagai penghancuran kreatif. Sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.